pagi. Kali ini kita akan membahas aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1. Ada beberapa topik di aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1 ini. Kita mulai dari topik pertumbuhan populasi. Jadi, satu permasalahan yaitu bisa disusun model matematisnya, yang kali ini yang kita pelajari model matematisnya selalu berbentuk persamaan diferensial. Nah, kemudian persamaan diferensial itu atau model matematis itu kita selesaikan dengan berbekal pengetahuan kita sebelumnya. Nah, kemudian kita konfirmasi kembali penyelesaiannya, apakah sudah sesuai dengan masalah yang semula muncul atau masalah yang semula akan kita cari jawabannya. Siklus ini berjalan terus karena nanti setelah kita konfirmasi penyelesaiannya, kalau ada ketidaksesuaian maka kita sempurnakan lagi modelnya, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan hasil yang terbaik yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di persamaan diferensial biasa orde 1 itu diterapkan dalam banyak hal. Salah satunya adalah pertumbuhan populasi. Nah, ada dua tipe pertumbuhan populasi yang akan kita bicarakan kali ini, yaitu pertumbuhan populasi eksponensial dan pertumbuhan populasi logistik. Apa ciri-cirinya? Pertama, pertumbuhan populasi eksponensial. Itu cirinya sumber daya yang diperlukan untuk populasi tersebut berkembang biak itu selalu tersedia. Jadi kalau ada satu populasi tertentu, dia perlu sumber daya tertentu untuk hidup. Nah, sumber dayanya itu tersedia tidak terbatas. Kemudian ciri yang kedua, kecepatan perubahan ukuran populasi atau laju pertumbuhan populasi itu sebanding dengan ukuran populasinya. Nah, kalimat ini kalau dituliskan dalam bentuk persamaan matematis, bentuknya menjadi seperti ini. Jadi ini adalah yang tadi saya gambarkan dalam siklus, itu siklus yang pertama tadi. Jadi ini masalahnya, gitu ya. Ini fenomena alam yang kita pelajari. Kemudian fenomena ini kita tuliskan dalam sebuah model matematis. Nah, tentunya sebelum kita bisa menuliskan model matematisnya ini perlu kita definisikan dulu apa variabelnya dan apa konstantanya. Jadi apa variabel-variabel yang terlibat dalam persamaan itu, kemudian apakah ada konstanta-konstanta pendukung dalam permasalahan itu. Jadi seperti ini, kalau kita punya satu populasi gitu ya, dia yang kita perhatikan adalah jumlahnya, maka kita punya satu variabel, yaitu variabel jumlah individu dalam populasi itu, atau dalam hal ini kita sebut dengan ukuran populasi. Nah, jumlah individu itu kita definisikan dengan N. Kemudian kita tahu seiring dengan bertambahnya waktu akan ada perubahan ukuran populasi itu. Nah, berarti ada variabel lagi yang terlibat dalam fenomena ini, yaitu variabel waktu. Dalam hal ini, kita notasikan waktunya sebagai T, sehingga N itu adalah variabel yang bergantung pada waktu, karena tadi jumlahnya akan berubah seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi, waktu adalah variabel yang tidak bisa kita kendalikan, gitu ya. Dia nilainya akan berubah terus, itu yang kita sebut dengan variabel bebas. Sementara ukuran populasi tadi akan bertambah atau berkurang, nah itu mengikuti perubahan waktu tadi. Jadi variabel tak bebasnya adalah N, jumlah individu, dan ada variabel bebasnya adalah T, waktu. Kemudian kalimat ini, kecepatan perubahan ukuran populasi sebanding dengan ukuran populasi. Kalimat ini kalau diterjemahkan dalam persamaan matematis, bentuknya seperti ini. Kecepatan perubahan itu kan laju perubahan. Kalau ukuran populasinya kita notasikan N, maka laju perubahan ukuran populasi itu berarti kan perubahan N terhadap perubahan waktu, gitu ya. Jadi dN/dt. Nah, dN/dt-nya dikatakan sebanding dengan ukuran populasi. Jadi
dN/dt-nya akan sama dengan R kali N. Kata sebanding di sini artinya dia tidak persis sama gitu ya, tapi ada konstanta kesebandingannya, R-nya ini. Nah, jadi dalam hal ini R itu, karena ini kita membicarakan pertumbuhan populasi, maka R itu konstanta kesebandingannya ini disebut dengan intrinsic rate atau laju pertumbuhan per kapita. Nah, sekarang kita sudah punya model matematisnya. Di perjalanan siklus tadi yang berikutnya adalah kita mencari penyelesaiannya. Baik, kalau kita perhatikan sekarang model matematika yang kita punya ini, dN dt sama dengan R kali N. Ini adalah sebuah PD terpisah. Ini adalah persamaan diferensial yang terpisah. Nah, kita bisa pisahkan atau kita bisa kumpulkan variabel N dengan dN dan T dengan dt gitu ya, karena dalam hal ini nggak ada T-nya gitu ya, nggak ada variabel T secara eksplisit gitu, maka kita bisa pisahkan variabel-variabelnya menjadi seperti ini. dN per N sama dengan R kali dt. Kemudian seperti sudah kita pelajari sebelumnya, ketika kita sudah berhasil memisahkan variabelnya, kita tinggal mengintegralkan persamaan ini. Kalau diintegralkan akan muncul konstanta integrasinya yaitu C. Hasil integralnya ini ln N sama dengan yang ini R kali T plus C. Itu yang kalau ini kita buat menjadi, kalau saya punya ln N sama dengan RT kali C, dari pembahasan sebelumnya tentang persamaan logaritma, Anda tahu ini berarti N itu sama dengan E pangkat RT plus C. Nah, kemudian kalau ada bentuk eksponen yang pangkatnya penjumlahan begini, ini kan bisa saya tuliskan sebagai E pangkat RT saya kalikan dengan E pangkat C. Nah, karena C itu adalah konstanta, E juga konstanta, maka E pangkat C ini adalah konstanta. Jadi yang ini, yang kemudian di bawah ini saya tulis sebagai C besar. Nah, kemudian seperti Anda tahu, yang ini karena masih memuat konstanta integrasi, ini adalah penyelesaian umum dari persamaan diferensial kita. Lalu kita konfirmasi lagi dengan permasalahan kita semula. Kalau saya punya populasi yang bertumbuh, itu berarti pasti di awal sudah ada sejumlah individu tertentu. Jadi saya punya N di awal, N pada saat T-nya 0, itu kalau saya misalkan ini adalah N0. Jadi dia adalah jumlah individu mula-mula. Yang N0 ini harus lebih besar 0 kan, karena kalau N0-nya sama dengan 0 ya mana mungkin populasi itu bisa tumbuh gitu ya, gitu. Nah, kalau syarat awal ini saya substitusikan ke PUPD ini, maka saya akan mendapatkan N0 itu sama dengan C besar E pangkat 0. Karena T-nya 0. Nah, E pangkat 0 kan 1, sehingga dari sini saya tahu C besarnya haruslah sama dengan jumlah populasi mula-mula atau jumlah individu mula-mula. Nah, sehingga ketika C ini saya substitusikan ke PUPD, saya akan mendapatkan PKPD. Jadi, ini adalah bentuk umum pertumbuhan populasi yang eksponensial. Jadi cirinya tadi yang eksponensial itu adalah sumber dayanya tersedia tak terbatas. Kalau persamaan ini kita buat grafiknya gitu, bisa Anda perhatikan grafiknya akan jadi seperti ini. Jadi kalau saya punya ini N-nya, yang sumbu yang tegak ini N-nya, sumbu yang datar itu waktunya gitu ya. Nah, Anda perhatikan nih saya punya beberapa grafik dengan berbagai intrinsic rate gitu, dengan berbagai R. Jadi kalau laju pertumbuhannya 0, artinya jumlah populasinya akan sama terus. Nah, yang ini yang di awal itu adalah N0-nya. Jadi ini itu adalah N0-nya. Kalau R-nya negatif,
Artinya populasi itu seiring dengan bertambahnya waktu, populasi itu akan berkurang karena dia laju pertumbuhannya negatif, kan itu berarti artinya populasinya nggak nambah tapi berkurang. Sementara kalau R-nya positif, ukuran populasinya akan selalu bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Dan kalau Anda perhatikan kurva ini, itu makin besar R-nya, maka pertambahannya akan makin cepat. Pertumbuhannya akan semakin cepat. Dan tumbuhnya eksponensial, gitu, nggak ada batasnya. Kenapa? Karena tadi dibilang sumber dayanya juga tidak ada batas, jadi dia bisa bertambah terus. Berikut contoh kasusnya, ya. Misalnya satu eksperimen mengembangbiakkan lalat buah, gitu ya. Terus dari data percobaan, gitu ya, menunjukkan bahwa ada, jadi saya punya ada dua variabel kan tadi, ada T yang dalam hal ini dalam hari, gitu. Kemudian ada N, N-nya adalah jumlah lalat, gitu ya. Data yang dimiliki menunjukkan bahwa pada hari kedua percobaan, pada T sama dengan 2, itu ada lalatnya ada 100. Sementara pada hari keempat, waktu T-nya 4, lalatnya ada 300. Nah, kalau Anda diminta memperkirakan jumlah populasi awal lalat buah, jadi berarti pertanyaannya adalah waktu T-nya 0, berapa populasinya? Kita sudah punya tadi ada informasi kalau tumbuhnya secara eksponensial. Berarti kita bisa manfaatkan persamaan umum tadi yang NT sama dengan N0 E pangkat RT. Kita punya dua informasi, waktu T-nya 2, N-nya 100, berarti kan 100 sama dengan N0-nya belum diketahui, terus E pangkat R-nya juga belum diketahui, T-nya 2. Ini E pangkat 2R. Informasi yang kedua, pada saat T-nya 4, N-nya 300. Ini N0 E pangkat 4R. Sekarang kita punya dua persamaan dalam N0 dan R yang Anda bisa selesaikan untuk tahu berapa N0-nya. Ya, jadi kalau saya punya dari persamaan yang pertama ini, kan berarti N0 itu sama dengan 100 E pangkat min 2R. Sementara dari persamaan yang kedua, ini kan N0-nya sama dengan 300 E pangkat min 4R. Nah, padahal N0 itu adalah N0 itu ini kan jumlah lalat pada saat T-nya sama dengan 0. Jadi jumlah lalat mula-mula. Nah, kan sama pasti dari persamaan 1 atau dari persamaan 2, N0-nya pasti sama. Jadi dari menyamakan dua persamaan ini, nanti bisa dapatkan berapa intrinsic rate-nya. Jadi dari sini saya tahu 100 E pangkat min 2R haruslah sama dengan 300 E pangkat min 4R. Nah, kalau ini saya selesaikan, saya dapatkan R-nya. Menyelesaikannya bagaimana? Menyelesaikannya seperti Anda menyelesaikan sebuah persamaan eksponensial yang sudah kita pelajari sebelumnya, jauh sebelum kita belajar persamaan diferensial ini. Ya, di awal-awal materi kita adalah menyelesaikan persamaan-persamaan. Salah satunya adalah persamaan eksponensial. Ya. Jadi dari menyelesaikan ini Anda akan dapatkan R-nya. Ya, harusnya R-nya adalah setengah ln 3. Silahkan Anda pikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan ini. Kemudian nanti dari R yang Anda dapatkan, Anda bisa masukkan ke salah satu persamaan 1 atau persamaan 2 untuk dapat berapa N0. Jadi tinggal substitusikan
R ini supaya dapat N0 itu nanti sama dengan, Anda boleh pilih ya, 100 E pangkat min ln 3. Nah, seperti Anda tahu, kalau saya punya bentuk eksponensial seperti ini berarti sama aja dengan 100/3 atau populasi. Ya, ini adalah jumlah populasi awal lalat buah. Jadi ini contoh jenis pertumbuhan populasi yang eksponensial. Yang kedua, pertumbuhan populasi logistik. Ciri-cirinya, kalau tadi yang eksponensial itu sumber daya yang diperlukan tidak terbatas, tersedia tidak terbatas, maka yang ini sumber dayanya terbatas. Sehingga sumber daya yang terbatas itu menyebabkan terjadinya persaingan antar individu. Nah, jadi dengan logika sederhana saja kita bisa bayangkan bahwa untuk yang ini nanti pertumbuhan individunya tentu tidak bisa tumbuh terus seperti yang tadi gitu, karena sumber dayanya terbatas gitu. Jadi ada maksimalnya gitu. Nah, sehingga kalau tadi variabelnya hanya ada N dan T itu, kali ini juga sama, masih tetap N sama T kan. Fokus perhatian kita adalah di jumlah individu dan waktu. Tapi ada satu konstanta lagi selain intrinsic rate tadi, yaitu ada konstanta K. K ini namanya carrying capacity yang dia melambangkan jumlah maksimum individu yang dapat tumbuh dalam suatu populasi. Jadi ada nilai maksimumnya gitu. Individunya nanti jumlah individunya itu akan mencapai nilai maksimum karena sumber dayanya terbatas. Jadi kalau sudah sampai mencapai nilai itu dia sudah nggak bisa nambah lagi gitu. Nah, kasus seperti ini kalau disusun model matematisnya menjadi seperti ini. Jadi selain tadi pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh jumlahnya saat itu, dia juga dipengaruhi oleh carrying capacity-nya. Ya, jadi model matematisnya seperti ini. Kemudian seperti tadi, model matematis kita itu adalah sebuah persamaan diferensial. Nah, kali ini kalau kita telusuri lebih lanjut, persamaan diferensial kita itu termasuk persamaan diferensial apa? Persamaan diferensial kita ini dia termasuk PD Bernoulli, ya kan? Ini adalah PD Bernoulli. PD Bernoulli ini masuk dalam kelompok PD eksak yang kemarin juga sudah kita pelajari. Berarti kalau PD Bernoulli ada 3 hal yang perlu kita identifikasi, yaitu P-nya, fungsi P-nya, dalam hal ini fungsi P-nya, ini adalah P, itu. Kemudian Q, nah Q-nya yang ini, itu. Lalu ada N, N itu pangkatnya ini. Nah, kalau 3 hal ini sudah kita identifikasi, nanti bisa kita substitusikan ke bentuk umum PUPD dari PD Bernoulli. Karena kita tahu nanti bentuk umumnya penyelesaiannya seperti ini, pertama kita hitung dulu di luar integral dari 1 min N kali PT DT gitu ya. 1 karena N-nya 2, 1 min N-nya min 1, P-nya tadi min R, jadi ini hasilnya adalah RT. Lalu yang kita butuhkan bukan dalam bentuk seperti ini, tapi yang kita perlukan adalah E pangkat hasil integral ini. Hasil integralnya tadi RT, jadi E pangkat RT. Nah, kemudian kita masukkan ke PUPD dari PD Bernoulli. Silahkan dicek lagi catatan dari materi sebelumnya ya. Ini jadi integral E pangkat integral 1 min N PT DT yang tadi sudah kita cari itu E pangkat RT gitu ya. Itu saya kalikan dengan 1 min N QT DT gitu. Ini hasilnya adalah tadi kan E pangkat RT 1 min N min 1, Q-nya min R per K. Jadi ini ada min kali min jadi plus gitu ya. Jadi saya punya integral, terus dulu ya di sini supaya lebih jelas. Jadi ini nanti hasilnya adalah saya punya super K itu konstanta kan, saya keluarkan dari integral,
terus integralnya ada E pangkat RT. Nah, integral ini Anda selesaikan dengan teknik integrasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Anda bisa pakai substitusi ke bentuk dasar saja, itu hasilnya nanti adalah E pangkat RT. Jadi ini nanti hasilnya adalah 1/K kali E pangkat RT. Atau seperti ini. Nah, semuanya sudah kita temukan, tinggal kita substitusikan ke PUPD dari PD Bernoulli. Jadi ini tuh PUPD-nya PD Bernoulli. Silahkan dilihat lagi catatannya, PUPD-nya seperti ini. Nah, seperti tadi, gitu ya, kalau saya substitusikan jumlah individu mula-mula ke persamaan ini, saya akan mendapatkan nilai C-nya, konstanta integrasinya. Yang kemudian, kalau nilai C itu saya substitusikan balik lagi ke sini, saya akan dapat N-nya seperti ini. Gitu ya. Jadi, dari PUPD ini saya punya N0, N pada saat T-nya 0 itu adalah N0, yang itu kalau saya substitusikan ke PD saya, PD-nya akan jadi ke PUPD gitu ya, E pangkat RT per N0 sama dengan E pangkat RT per K ditambah C. Maaf, ini T-nya harusnya 0 karena kita substitusikan N0. Jadi ini harusnya E pangkat 0 semua. Ini E pangkat 0, ini juga E pangkat 0. Sehingga saya punya persamaannya nanti 1/N0 sama dengan 1/K ditambah C, atau dengan kata lain C-nya adalah 1/N0 dikurangi 1/K. Nah, kalau ini Anda substitusikan balik lagi ke sini, lalu Anda sederhanakan persamaannya, dan Anda buat jadi N sama dengan, hasilnya nanti akan seperti itu. Kemudian, kalau fungsi ini kita buat grafiknya, gitu ya, grafiknya akan seperti ini. Jadi, seperti tadi, ketika N0 atau jumlah individu di awal itu sudah sama dengan carrying capacity-nya, maka jumlah individunya akan tetap sebesar K itu terus. Tapi kalau jumlah individunya awalnya, jadi di awal N0-nya itu lebih besar dari K, maka pertumbuhannya dia akan menuju ke K. Sementara, jadi populasinya akan turun gitu kalau awalnya dia lebih besar dari K. Sementara kalau populasi awalnya atau jumlah individu mula-mula itu kurang dari K, nah dia akan naik terus sampai mencapai K gitu. Jadi ini tadi K-nya itu yang carrying capacity-nya itu intinya semua dalam posisi apapun gitu ya, dalam posisi apapun jumlahnya di awal, dengan persamaan tadi jumlah individunya itu akan selalu menuju ke K. Kalau tadinya dia lebih besar, ya dia akan berkurang. Kalau dia lebih kecil, dia akan bertambah terus sampai K. Tapi udah gitu, sampai K sini ini udah dia nggak, kalau yang bertambah dia nggak bisa nambah lagi, kalau yang berkurang dia juga nggak bisa berkurang lagi. Itu bedanya sama yang eksponensial tadi. Tuh, nah itu tadi berbagai N0 gitu ya. Lalu ini kalau berbagai R gitu ya. Ceritanya sama, ini untuk N0 yang lebih kecil dari K gitu ya. Ya, maka ceritanya sama, dia akan tumbuh menuju ke K. Lalu R-nya itu seperti tadi, R-nya akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhannya. Jadi kalau R-nya kecil, yang hitam ini gitu ya, kalau R-nya kecil ya dia menuju ke K-nya itu pelan-pelan. Tapi kalau makin besar R-nya, ya makin cepat dia mencapai K. Tuh, nah ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya ada 25 ekor panter yang dilepas ke sebuah lokasi pelestarian. Setelah 2 tahun jumlah panternya bertambah jadi 39, dari awalnya 25 itu jadi 39. Lalu diketahui lokasi itu punya carrying capacity 200 ekor panter. Anda diminta menuliskan persamaan logistik. Persamaan logistiknya itu ya ini tadi. Tinggal Anda sesuaikan berapa harusnya N0-nya, berapa K-nya, berapa R-nya. Itu untuk kasus seperti ini. Kalau kita tuliskan semua yang diketahui di soal ini, itu
Pertama sudah diketahui K-nya 200. Kemudian yang kedua ada informasi N0-nya adalah 25. Lalu N setelah 2 tahun itu berarti N2 itu adalah 39. Nah, kalau informasi-informasi ini saya substitusikan ke persamaan kita, nanti kita bisa seperti tadi, kita akan bisa mendapatkan berapa R-nya. Ya, jadi dari informasi yang kedua ini saya tahu nanti, karena yang perlu saya cari cuma R, saya cuma butuh satu persamaan saja. Tidak di informasi yang kedua ini saya tahu 39 itu akan sama dengan 25 kali 200 per 25 ditambah 200 dikurangi 25 kali E pangkat 39 itu terjadi waktu T-nya 2, jadi min 2R. Nanti seperti tadi, Anda sekarang punya sebuah persamaan eksponensial ya. Jadi silahkan dilihat lagi catatannya. Ini kalau Anda selesaikan, nanti Anda akan dapatkan, jadi dari sini harusnya dapat R-nya. Temu R-nya berapa? Ya, silahkan dicari. Saya sudah temukan R-nya adalah 0,27. Dari R yang sudah Anda temukan ini, kalau pertanyaannya tuliskan persamaan logistik, yang dimaksud itu yang mana? Persamaan logistiknya berarti begini. N sama dengan ya, N0 kali K itu kan konstanta, jadi bisa saya isikan ini pasti 5000 gitu per 25 ditambah yang ini 175 E pangkat min RT. R-nya sudah ketemu min 0,27 T. Jadi ini adalah persamaan logistiknya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dari persamaan logistik yang kita temukan ini, Anda diminta menghitung populasinya setelah 5 tahun. Berarti itu yang harus dihitung adalah N5. N pada saat T-nya 5. Nah, ini kan kalau lengkap saya nulisnya ini harusnya NT gitu ya. Di N waktu T-nya 5 ya tinggal Anda substitusikan ke situ 5000 per 25 ditambah 175 E pangkat min 0,27 kali 5. Nah, kalau ini udah tinggal masalah hitung-hitungan saja ya. Jadi silahkan dihitung berapa jumlah populasinya setelah 5 tahun. Jadi intinya kalau kita punya persamaan logistiknya, itu mau ditanya apa saja bisa kita hitung. Mau ditanya N-nya kayak gini atau mau ditanya T-nya. Nah, seperti ini kan berarti pertanyaannya kapan populasinya akan mencapai 100 ekor, itu berarti saya ditanya NT itu sama dengan 100. Berarti T-nya berapa? Jadi kalau ini saya substitusikan ke persamaan tadi yang saya tulis lagi di atas ini berarti 100 sama dengan 5000 per 25 ditambah 175 E pangkat min 0,27 T gitu. Nah, sama kayak tadi nih, menyelesaikan persamaan eksponensial. Anda tinggal cari jadi T-nya berapa. Ya, itu penjelasan saya tentang salah satu aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1. Jenis aplikasi yang lain akan kita bicarakan pada kesempatan yang lain juga. Baik, terima kasih. Selamat belajar.